Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview UTS penulisan karya ilmiah, di mana mahasiswa sudah saya bagikan kelompok. Mereka saya beri tema-tema tertentu untuk dibuat bahannya, dicarikan bagaimana cara kriteria penulisannya, terus dituliskan dan dipraktekkan, diulasnya. Nah, ini sekarang kita ingin mereview dari kelompok 1. Kelompok 1, mari kita lihat nih anggotanya nih, si Husnul, Ilham, Yuni, sama Anita. Kita putar aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Anita, Husnul Fatimah, Yuni Sarah, dan Ilham Mulia Rizki. Di sini kami mempresentasikan teknik menyusun kerangka dalam karya ilmiah yang akan dipresentasikan oleh Husnul Fatimah. Kepada Husnul Fatimah kami silakan. Terima kasih kepada Anita. Di sini saya akan menjelaskan kerangka karya ilmiah yang terdiri dari, yaitu yang pertama ada judul, di mana judul ialah yang ditulis dalam satu halaman penuh dan diletakkan di halaman depan. Judul ditulis dengan huruf kapital, dilengkapi dengan informasi tentang keberadaan laporan. Yang kedua ada lembar pengesahan, di mana lembar pengesahan yaitu lembar yang terdapat pada bagian awal karya tulis. Lembar pengesahan bertujuan untuk menjelaskan adanya rekomendasi serta pengesahan karya tulis. Pada bagian tersebut dituliskan nama pihak yang berkaitan atau relevan. Husnul lagi membaca ya. Matanya ke bawah. Yuk kita dengar lagi. Dengan karya tulis yang dibuat. Yang ketiga ada abstrak atau ringkasan, yaitu abstrak adalah ringkasan yang isi laporan ditulis dengan amat singkat dan padat, tidak melebihi 400 kata. Abstrak yang berisi pokok masalah, tujuan, metode, data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Melalui abstrak, pembaca dapat memahami garis besar isi laporan dan apabila berkehendak memahami, dapat membaca dan mempelajari bab-bab dalam laporan. Yang keempat ada kata pengantar, di mana kata pengantar artinya laporan yang diletakkan di bagian laporan sebelum daftar isi dan sebaiknya tidak melebihi 1 halaman. Kata pengantar ditulis oleh penanggung jawab proyek atau penanggung jawab dari peneliti tersebut. Jika laporan merupakan sumbangan berharga atau laporan disusun berkat adanya kerjasama antar pihak, kata pengantar juga berfungsi memberi nilai tambah bagi buku yang akan diluncurkan kepada umum. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan sama siapa nih? Saya silakan kepada moderator. Mbak Ilham. Ya, kepada Bang Ilham silakan. Daftar isi. Apa itu daftar isi? Daftar isi adalah halaman yang menjadi petunjuk atau bahan pokok dalam sebuah kepenulisan, baik makalah, skripsi ataupun novel ataupun komik ya. Pelan-pelan, Ham. Dalam satu buku skripsi atau satu makalah yang kita teliti. Apa yang dimaksud dengan daftar tabel? Daftar tabel adalah kumpulan beberapa urutan yang urutan tabel yang menunjang pembuatan suatu karya ilmiah, keterangan atau suatu daftar. Tabel dan Ilham ini nggak begitu kelihatan yang membaca, tapi pengucapan katanya terlalu cepat, tapi lumayan jelas lah. Tidak belibet ya. Lanjut.
rincian yang tertera di sebelum daftar tabel ini terletak sebelum halaman atau sebelum bab. Jadi Taman terletak dan tabel. Oke. Daftar gambar. Apa yang dimaksud dengan daftar gambar? Daftar gambar merupakan daftar yang digunakan dalam skripsi maupun baik skripsi maupun makalah. Biasa terdapat setelah daftar pustaka. Mungkin sedikit itu ya. Daftar lampiran. Daftar lampiran merupakan suatu dokumen tambahan di suatu skripsi maupun skripsi makalah ataupun yang berkaitan tentang penelitian. Dokumen tambahan utama lampiran dapat berupa di skripsi maupun di suatu surat dalam bentuk teks seperti dokumen pendukung maupun berupa gambar seperti foto, video dan sebagainya. Dan daftar lampiran ini juga dapat ditemukan dalam surat elektronik. Mungkin itu aja dari sedikit penjelasan dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya daftar istilah atau daftar singkatan, yaitu kumpulan istilah yang dipakai dalam suatu bidang ilmu yang disusun menurut sejarah dari atas ke bawah. Terus ada bab 1 pengetahuan. Jadi Tunggu bentar, ini si Anita nggak kelihatan videonya ya. Kalau nggak kelihatan videonya, nggak bisa kita lihat dia membaca atau enggak. Kalau si Nur Mailham tadi mesti kelihatan dia aktivitasnya. Ini si Anita kayaknya foto aja nih. meliputi adalah latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, penggunaan penelitian, dan kerangka pemikiran. Terus bab yang kedua ada tinjauan pustaka. Apa itu tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya. Atau sampai batas mana penelitian akan melakukan asumsi yang mendasari penelitian tersebut. Terus bab ketiga, bahan dan metode penelitian. Di bahan dan metode penelitian ini ada bentuk penelitian, dan sampel, definisi operasional, variabel penelitian, prosedur penelitian, terus ada juga cara pemeriksaan atau pengukurannya, analisis data, tempat dan waktu penelitian. Terus ada juga jadwal penelitian atau alur penelitian. Selanjutnya akan dibahas oleh Yunisara. Kepada Yunisara, bab 5 yaitu ada hasil dan pembahasan. Hasil adalah proses. Bab 9 nih Yun, bukan bab 5. Atau slide-nya yang belum dimundurkan ya. Pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengelola dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori. Nah, kemudian ada pembahasan. Pembahasan merupakan isi atau tubuh utama laporan yang membuat seluruh pengamatan, percobaan, dan penelitian. Kemudian ada bab 5 yaitu penutup. Di bab 5 ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu pertanyaan dari hasil setiap satuan dan keseluruhan analisa. Kemudian saran adalah saran-saran yang diberikan dan diimplikasi kebijaksanaan atas temuan atau hasil penelitian. Kemudian ada daftar pustaka. Bagian ini membuat semua sumber yang dipakai, baik yang berupa buku maupun jurnal atau terbitan lain yang digunakan sebagai acuan. Dan yang terakhir ada lampiran. Nah, lampiran ini pada umumnya berupa data pendukung tulisan. Dapat berbentuk daftar pertanyaan, tabel grafik, atau tulisan lain yang berbeda.
tetapi tetapi masih berkaitan dengan materi yang disajikan. Saya kembalikan ke moderator. Lumayan lancar nih si Yuni, nggak begitu kelihatan ya dia bacanya. Tapi nggak tahu lah kita pada laptop, tapi masuk lancar lah. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siaga semua mereka ya. Oh, Ilham, semangat kali dia. Oke, ini dari kelompok 1. Terima kasih. Berikutnya kita akan lihat di kelompok berikutnya. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Ini saya nggak tahu nih kelompok 2 atau kelompok 3. Tapi kita dengar aja ya. Kita dengar aja nih presentasi dari mereka. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat sekali nih si Putri. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan Oh, kelompok 2 rupanya. Berarti yang belum kelompok 3. pertanyaan UTS mata kuliah karya ilmiah. Sebutkan jenis karya ilmiah dan jelaskan khas dari karya ilmiah tersebut. Di kelompok 2 ada Marhaban, Jumailani, Marhaban mana? Nggak ada yang Marhaban di sini. Fajiliadi, dan saya Putri Fajri Syahidah serta Said Radius. Karya ilmiah ada 4 yang selama ini kita pelajari, ada makalah, artikel, skripsi. Langsung mulai aja nih si Putri. Harusnya baik kita mulai di presentasi pertama, dimulai dari siapa? Langsung mulai, tapi nggak apa-apa. Dan paper. Nah, di karya ilmiah ini memiliki ciri-ciri deskriptif, yaitu terkumpul dari beberapa poin, kemudian berurutan, kemudian menceritakan sesuatu yang spesifik, menceritakan sebab akibat. Putri nggak ngejalanin slide-nya ya? Atau karena jaringan slide-nya nggak muncul di sini? Dan menceritakan permasalahannya dan solusinya. Si Ju kayak lagi naik sapu terbang. Kayak penyihir. Naik Honda kayaknya. Pertama, makalah yang akan dijelaskan oleh Said Radius. Kepada Said Radius kami persilahkan. Oh maaf, ada rupanya. Ada intro dari Putri. Berarti Putri menjelaskan presenter pertama. Saya pikir nggak ada, dia langsung jelasin tadi. Oke, maaf ya. Oke, terima Ju, berhenti dulu Ju dari ini sapu terbangnya. kasih Has. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai makalah tentang karya tulis ilmiah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Data-data yang dihimpun dari Said kok nggak bergerak lagi ya? Ini fotonya atau emang dia off kamera atau sinyal? Kalau nggak bergerak, bisa jadi dia membaca takutnya. studi lapangan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Makalah juga pada umumnya dipresentasikan dalam sebuah seminar, baik itu seminar hasil maupun seminar proposal. Mungkin hanya itu, host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, artikel yang akan dijelaskan oleh Fajiliadi. Pada Fajiliadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini si Faziliadi kok tiba-tiba tutup video ya. Tadi dia waktu kawannya presentasi lancar dia buka video. Sekarang pas presentasi langsung tutup. Harusnya ya buka. Saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel. Artikel adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, dan mendidik, menghibur pembacanya. Ciri-ciri artikel sebagai berikut. Pada umumnya, artikel dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Isi artikel didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos yang kebenarannya masih diragukan. Artikel bersifat informatif dan faktual, mengungkapkan informatif berdasarkan suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah artikel dapat mengandung opini dan analisis. Penulisan artikel menggunakan bahasa baku atau resmi serta kalimat yang logis, inovatif, dan efektif. Jenis artikel. Pembuatan dalam aplikasi artikel memiliki tujuan dan manfaat tertentu bagi penulis dan pembacanya. Adapun beberapa tujuan dan manfaat artikel adalah sebagai berikut. Sebagai sarana yang menyampaikan gagasan penulisan kepada masyarakat, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah, membantu penulis untuk berpikir secara sistematis dan melatih penggunaan bahasa secara baku dan teratur. Membantu penulis untuk memahami tujuan menulis sehingga diharapkan memiliki kompetensi dalam menulis artikel. Cara menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Faziliadi baru muncul. Pas presentasi tutup video, pas udah selesai baru buka video. Selanjutnya, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan Oh, ini maksudnya giliran si Putri tentang skripsi. suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Jenis skripsi ada berdasarkan kajian pustaka, ada juga berdasarkan hasil pengembangan, kajian pustaka ialah kajian atau pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Ini berdasarkan hasil lapangan. Penelitian lapangan ialah jenis penelitian berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Skripsi jenis penelitian lapangan ini ada dua jenis skripsi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Skripsi berdasarkan hasil pengembangan, penelitian pengembangan ialah perancangan kegiatan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan aktual dengan memanfaatkan teori-teori dan konsep-konsep dan prinsip-prinsip atau temuan-temuan yang penelitian yang relevan. Selanjutnya, paper yang akan dijelaskan oleh Jumailani. Pada Jumailani kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ju pasti masih naik sapu terbang nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paper adalah salah satu bentuk artikel ilmiah yang ditulis dengan format tertentu. Paper berisi tulisan yang berisi pembahasan tertentu dari sebuah topik yang didukung dengan data dan argumen yang valid. Contoh pembuatan paper yaitu pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Dapet. Saya kembalikan ke moderator. Singkat amat nih si Ju. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Oke, mungkin sekian saja review UTS MK Karya Ilmiah dari saya. Di sini cuma ada 2 kelompok, berarti kelompok 3 yang belum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.